Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang ini Allah pertemukan kita dalam satu event yang menggabungkan antara muamalat dan ibadah mahdhah. Kita bekerja, bertugas dan sekaligus melaksanakan salat. Itu artinya ibadah yang antum laksanakan ini komplit. Dan itulah seharusnya yang disebut dengan ibadah. Bukan semata-mata salat ataupun kemudian melaksanakan ibadah-ibadah ritual lainnya. Apalagi di bulan Ramadan ini kita mendapatkan lagi satu ibadah mahdhah yang kita kenal dengan saum atau puasa Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan, Ramadan mubarak. Selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, dan kita hari ini sudah memasuki hari ke Alhamdulillah. Itu berarti artinya kita masih ngitung-ngitung. Saya yakin nanti ketika hari ke-7, ke-8, ke-9 itu udah nggak bisa ngitung lagi kita. 7 atau 8 ya, 9 atau 10 gitu ya. Nah itu artinya kita masih ya fresh nih. Oleh sebab itu tema yang akan saya angkat pada kesempatan ini mudah-mudahan ikut memperbaiki bekal-bekal kita yang masih ya kurang lengkap manakala kita sudah memasuki bulan Ramadan. Sebelumnya mari kita berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya, mudah-mudahan Allah ya memudahkan Ramadan ini atau memudahkan kita untuk mendapatkan Ramadan, dan memudahkan Ramadan juga bagi kita ya, cuaca, iklim ya, mudah-mudahan bukan menjadi kendala. Dan semoga juga Allah terima apa yang menjadi amal-amal kita selama bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah bukan Allah, saya akan memulai dengan ayat-ayat Al-Quran bicara tentang Ramadan. Ayat berapa biasanya? Ini saya duga kemarin sudah dibahas mungkin. Ayat berapa? Al-Baqarah 183. Itu yang paling populer. Mengapa saya katakan demikian? Karena di kebanyakan majlis taklim, masjid dan sebagainya, ayat inilah yang paling sering dibahas, bahkan sampai malam ke-27. Bayangkan 27 hari bahasnya itu saum la'allakum tattaqun, saum la'allakum tattaqun. Akhirnya satu ayat saja bertahun-tahun, nanti tahun depan diulangi lagi. Saya berharap mudah-mudahan di Masjid Baitur Rahman Komarso Indonesia ini ada perubahan menu yang diangkat, bukan hanya tema-tema seputar ayat 183 saja. Mengapa? Karena nah ini mari kita perbaiki. Ayat yang berbicara tentang ibadah Ramadan merentang dari 183 Al-Baqarah sampai 189, sebanyak 7 ayat. Catat ya, 7 ayat, bukan 1 ayat. Oleh sebab itu mestinya ketujuh-tujuhnya diberikan hak yang wajar, dibahas supaya kita mendapatkan menu lengkap. Ibarat memasuki sebuah pesta di mana tersedia makanan beraneka ragam ya, dalam bentuk buffet ya, atau dalam bentuk warung-warung, biasanya kalau di pesta begitu. Kita tiap tahun hanya mencicipi bakso, ada siomay, ada kambing guling, ada ini, enggak pernah, karena kita enggak lihat-lihat, ternyata rupanya ada. Itulah ibadah umat Islam yang hanya membahas 1 ayat saja. Itu pun sudah bagus kan, lumayan kan daripada enggak ya. Tapi kita ini kan sudah lebih dari sekian kali Ramadan. Saya ingin tanya ini, sudah berapa kali pernahkah kita ngitung-ngitung berapa kali kita sudah menjalani ibadah Ramadan ini? Berapa kali kira-kira?
20 kali? Pak Suri berapa kali? Tuh hampir 50-an. Ya hampir sama lah kita Pak. Itu artinya kita ini bukan anak kemarin sore. Kalau soal ya frekuensi kita menjalani ibadah Ramadan. Dan ingat, ini frekuensi yang kita lakukan ini jauh melampaui jatah Rasulullah SAW. Jauh. Karena Rasulullah itu hanya diberi kesempatan 9 kali. Itu pun hanya 1 kali, itu hanya 8 kali yang full. 1 kali Ramadan beliau tidak full. Beliau tanggal 18 Ramadan dan setelahnya itu tidak berpuasa. Dan itu diikuti oleh 10.000 umat Islam. Nanti bahasa nanti khusus aja lagi ya. Tapi nanti lihat baca sejarah. Jadi ada saatnya Nabi di bulan Ramadan enggak puasa ya, dengan sengaja. Dan malah diumumkan, dibatalkan, begitu ya. Ada. Oke, jadi saatnya kita beramal dengan ilmu. Bukan dengan sekedar mengikuti tradisi. Ya, kalau tradisi ya silahkan, tapi asal dia ilmunya kemudian kita perkuat. Dulu kalau saya masih kecil dulu, seingat saya begitu masuk Ramadan, kita siap-siap obor. Nanti keliling kampung bawa obor, terus obor kita tancapkan di rumah-rumah kita. Gitu ya, karena memang kebetulan listrik gak ada. Kalau sekarang listrik terang benderang, tuh apa pakai obor. Jadi dulu ijtihad para ulama pasang obor supaya gembira itu ya mungkin barangkali relevan untuk zamannya. Tapi tidak relevan untuk zaman kita di mana lampu demikian terang benderang. Ngapain pula pakai obor? Gitu ya. Jadi tradisi boleh saja sepanjang itu ada dasarnya. Jadi 183, 189. Berapa lama kita menjalani ibadah Ramadan? Jawabannya berapa? Berat dong sebulan. Gimana Pak? Berapa lama kita menjalani ibadah Ramadan? Berapa lama Pak? Nah, ini jawaban Al-Quran ya. Jawaban Al-Quran ini. Ayyaman ma'dudat. Artinya cuma beberapa hari saja. Itu Quran itu. Ramadan itu cuma beberapa hari saja. Nanti kita mulai rasakan, gak bisa ngitung lagi nanti di hari ke-7, ke-8. Udah berapa kali Ramadan ya? Udah ke-23 ini. Wah, 23 ya? Saya kira ya baru kemarin sore ya itu. Cuma beberapa hari saja. Quran tidak menyebutkan 1 bulan penuh. Berapa lama Ustaz Ramadan? 1 bulan. Kalau dia mu'alaf pingsan langsung. Aduh, berat sekali. 1 bulan. Tapi kalau berapa lama Ramadan Ustaz? Ini bahasa Al-Quran. Cuma beberapa hari saja. Ternyata rupanya beberapa hari tadi sampai juga 1 bulan gitu ya. Ya, tapi secara psikologis kita nyaman. Ini ayat Quran ya. Oke, jadi lamanya Ramadan kita kembalikan kepada jawaban Quran. Cuma beberapa hari saja. Ya, nggak usah dihitung-hitung nanti akhirnya sampai juga 1 bulan gitu ya. Oke, yang berikutnya apa tujuan ibadah Ramadan? Ini kita kan sudah puluhan kali ini. Yuk, 1, apa? Apa? Apa itu kurang jelas? Kesehatan, tujuan Ramadan. Oke, ya mungkin puasa ya. Oke, tapi kalau yang nggak sehat, bisa jadi sehat nggak kalau Ramadan? Kalau yang nggak sehat, ikut Ramadan jadi sehat nggak? Nggak boleh. Orang sakit ikut Ramadan. Faman kana minkum maridan. Kalau kamu sakit, diperkuat lagi ayat berikutnya. Wa man kana maridan. Kalau kamu sakit, jangan puasa. Begitu. Tapi ya bukan sakit kulit. Sakit kulit misalnya gitu ya. Waduh, saya nggak puasa ini kenapa? Lagi gatal-gatal sakit kulit. Nah, itu ya sakit-sakitnya ditakar saja. Sakit yang kalau kita nggak makan, nggak minum, itu kita bisa membahaya kesehatannya. Tapi kalau yang sakit-sakit biasa, yang kita udah nakar-nakar. Jadi oke, kesehatan. Tapi apa lagi? Apa lagi kira-kira tujuan Ramadan ini? Ya kita ini sudah berkali-kali nih. Kalau tujuannya tidak jelas, maka yang kita kejar tidak jelas. Dan artinya yang kita siapkan juga tidak relevan dengan tujuan. Oke, saya berikan satu jawaban. Apa itu?
takwa. La'allakum tattaqun. Ada lagi nggak tujuan Ramadan selain takwa? Yang pernah kita dengar dalam kajian-kajian di masjid, di musola, di kantor seperti ini, ada lagi nggak? Kira-kira apa ini? Coba kita renung-renungkan dulu sejenak ini. Apa? Hah? Ridho. Oke, nggak apa-apa. Kita menyampaikan pendapat kan sah-sah saja. Nah, saya berikan PR ini. Nanti habis sholat atau nanti di rumah, ayat 183, 189 itu dibaca lagi. Cari bahagian yang ada kata la'alla, la'allakum atau la'allahum, yang artinya itu mudah-mudahan kamu menjadi, kira-kira begitu. Ya, cari ada berapa kata la'alla di ayat 183, 189. Nah, itu nanti adalah tujuan ibadah Ramadan. Ada 4 dan nanti silahkan baca di rumah supaya apa? Pada PR nih, kalau enggak nanti kita ustadznya aja yang baca, gitu ya. 183, 189 Al-Baqarah, cari kata ya, yang ada kata la'alla, la'allakum tattaqun. Itu satu contoh ya. Cari lagi yang lain. Oke, sekarang amal-amalnya apa saja bulan Ramadan ini? 1, yang paling populer. Apa? Saum, puasa. Itu yang paling populer. Kalau saya sudah buat survei, bertahun-tahun saya buat survei, itu jawaban ini adalah yang paling pertama. Makanya orang mengaitkan Ramadan itu dengan bulan puasa. Jarang sekali orang misalnya, Ramadan itu bulan apa Ustaz? Bulan iktikaf. Nah itu dari 1000 orang mungkin 1 itu yang jawab seperti itu, karena dia sudah pernah iktikaf. Rata-rata saum. Kemudian apa lagi? Apa Pak? Beramal. Ya, amalnya apa? Ya, sedekah, betul. Taraweh, qiyamul lail, sama itu sebenarnya. Tahajud, sama itu. Dia namanya berbeda, tapi isinya sama. Itu jadi cuma kemasannya berbeda. Bendanya itu juga. Jadi kalau kita sholat malam setelah tidur namanya tahajud. Dilaksanakan rame-rame, ada istirahatnya namanya tarawih. Kalau kita nggak pakai rame-rame, laksanakan apa adanya namanya qiyamul lail. Gitu ya. Itu juga ada bendanya. Oke, apalagi? Berjamaah di masjid ya, anjurkan, bahkan sampai i'tikaf. Ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf, fidyah. Laksanakan. Ini bagi yang belum tahu fidyah, fidyah itu adalah kita membayar karena kita tidak mampu membayar puasa kita yang hilang atau ketinggalan atau rusak. Biasanya istri-istri kita ini karena hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi 3 Ramadan berturut-turut, itu harus dibayar karena dia nggak bisa bayar utang Ramadannya. Nah, bagaimana cara bayarnya? Memberi makan 1 orang miskin selama 1 hari penuh. Kalau dia ketinggalan 1 hari. Jadi kalau 30 hari 30 ya orang miskin, atau orang miskin ini dikasih makan 30 hari, bisa begitu. Tapi takaran makanannya apa? Nah, ini penting, ini kita fair. Kita makannya di resto sederhana. Begitu untuk fidyah warung Tegal kita buat takarannya. Ya. Nah, itu nggak boleh itu. Walaupun secara fikih sah. Tapi kamu kan nggak punya perasaan nggak? Kira-kira gitu ya. Oke, jadi itu namanya fidyah. Ya. Dibayar kalau bisa di bulan Ramadan ini. Bayar. Ya. Zikir dan doa. Dan doa ini lebih utama lagi. Ya, di bulan Ramadan ini, karena di bulan inilah ada hari-hari, ada waktu yang bahkan menentukan bukan hanya kita umat Islam, seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta ini. Nanti cari di malam keberapakah itu, ya, di waktu kapankah itu, doa itu menentukan. Kemudian baca Al-Quran.
Saya udah lihat mulai baca Quran. Alhamdulillah ya, target 30 juz. Kalaupun enggak, ya paling tidak kita berupaya sudah. Apalagi umroh Ramadan. Nabi bersabda, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, tidak disebutkan akhir Ramadan, karena ada sebagian umat kita ini dia maksakan diri di akhir Ramadan sambil iktikaf. Bagus aja, cuma ongkosnya mahal banget. Satu kali Ramadan, kalau akhir Ramadan, apalagi kita pesannya baru sekarang, itu bisa 80 juta. Tergantunglah ya travelnya. Ya kita eman-eman lah ya, tetangga kita ada yang belum makan, belum ini, ya kita keluar begitu ya, uang kita memang, tapi ya kita eman-eman lah gitu ya, jangan sampai kemudian orang lain kita abaikan. Tapi umroh Ramadan ini kata Nabi kalau dilaksanakan bukan hanya di akhir, tapi di awal, pokoknya Ramadan aja, kata Nabi sama dengan haji bersamaku, nilainya sama dengan haji bersama Rasulullah, bersama loh ya, bukan haji sendirian. Makanya banyak sekarang orang yang belum haji maksakan diri untuk umroh Ramadan, bagus ya, tapi jangan terlalu maksa sampai akhir Ramadan karena berat sekali ya. Saya sudah menyaksikan luar biasa ya, lebih banyak jumlah orang umroh Ramadan apalagi di akhir di Masjidil Haram ketimbang haji ya. Bayangkan betapa berdesak-desakannya manusia ya, di malam-malam ganjil ya Allah, kita nggak bisa bergerak lagi ya. Tapi itulah hebatnya ya ibadah ini. Apalagi Idul Fitri, silaturahmi. Nah ini ada ibadah-ibadah yang tidak dibahas hampir sepanjang tahun Ramadan, padahal ayatnya paling panjang. Apa itu? Meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dibolehkan kamu hubungan suami istri di malam hari. Ini kan kesannya kayak bertolak belakang dengan puasa yang mengharuskan kita mengendalikan hawa nafsu. Enggak, Islam ajaran manusiawi. Kalau malam boleh aja. Bahkan Quran ini menggambarkan kita dengan istri kita atau istri kita dengan kita sebagai suami bagaikan tubuh dengan pakaian. Kamu wahai istri-istri adalah pakaian bagi suamimu, dan kamu suami adalah pakaian bagi istrimu. Kira-kira bisa kita bayangkan nggak apa fungsi pakaian? Apa kira-kira minimal? Menutup aurat, menutup hal-hal yang tidak terhormat. Ya, apalagi bahagian dari fashion dan bahagian dari keseragaman. Contoh gini, kalau saya pakai kaos oblong datang ke sini, begitu dilihat satpam, insya Allah saya disuruh keluar. Walaupun saya bersikeras mengatakan saya diundang ini oleh manajemen untuk menyampaikan ceramah di sini, karena pakai kaos oblong. Jadi makanya penting sekali itu penampilan. Bapak-bapak misalnya kalau nggak pakai seragam gini datang ke perusahaan, kira-kira ini dimaafkan nggak itu? Enggak, karena udah ada standarnya. Kamu kerja ini maka warnanya ini, kamu kerja itu warna itu. Pakaian luar biasa. Ini jarang dibahas. Kapan-kapan kalau bisa Masjid Baitur Rahman membahas ini deh. Ya kecuali rumah tangganya harmonis semua nih, alhamdulillah. Ya alhamdulillah harmonis semua Ustaz. Kami ada 1.800 ya karyawan muslim di sini, kata Bang Spuri tadi gitu ya. Semuanya harmonis rumah tangganya. Ya udah alhamdulillah, nggak usah kita bahas. Udah harmonis semua, tinggal sharing aja nanti pengalaman. Kok sampai harmonis semua ya begitu, akhirnya kita gitu. Tapi kalau misalnya ada yang curhat lah karena itu artinya di rumah tangganya ada masalah. Ramadan waktu yang tepat untuk membahasnya. Menjaga diri dari harta yang batil, ini juga jarang dibahas. Termasuk melihat hilal, itu juga sunnah hukumnya. Itu termasuk ibadah Ramadan ya, melihat hilal. Coba kan sekarang ini kan hilal itu kita percayakan sama petugas saja. Udahlah sampean aja dah ya, Kementerian Agama atau KUA gitu kan. Kita cuma hanya nunggu aja dari sidang itbat. Ya silahkan aja, tapi sebenarnya ada baiknya sesekali
Biar kita ini tahu kenapa kemudian kita harus melihat hilal itu. Begitu ya. Karena itu ada ilmu di balik itu. Saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini. Itulah amal-amal Ramadan. Mana yang sudah pernah kita tahu, silakan lanjutkan. Mana yang belum, maka kita tambahlah ilmu kita. Nah, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan yang sudah berlalu sebelumnya. Tidak ada pertanyaan tadi ya? Langsung aja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.